alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada beberapa ustadz Wahabi yang berfatwa konyol, yaitu masyarakat Palestina harus hijrah. Bungol. Ya. Kalau mau berfatwa jangan ngasal. Fikirkan lagi secara mendalam dan luas. Jangan mempersempit pikiran. Mufti juga kagak berani-beraninya berfatwa seperti itu. Ada juga di antara ustadz-ustadz mereka yang mengatakan remaja di sana kebanyakan jadi pengemis, tukang minta-minta, nggak pernah ke majelis taklim, apalagi ngaji. Dan ustadz ini pun mengatakan kerja mereka yang paling tinggi pun paling mewah cuma sebagai cleaning service. Innalillah. Bungol, bin bodoh, bin jahil, bin tersesat. Ustadz dari Wahabi ini ibarat gini. Adu na'akilun khairun min sadiqin jahilin. Musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Karena teman yang bodoh terkadang malah menjerumuskan kita kepada langkah yang salah. Ya, yang akhirnya membuat kita merugi. Ya, terkhususnya para jamaah pendengarnya. Adapun musuh yang pandai malah memberikan kita semangat untuk meningkatkan kemampuan diri kita agar mampu bersaing ataupun mengalahkannya. Berfikirlah sebelum kamu berkata. Fakir qabla an ta'zima. Berfikir sebelum bertindak. Sedap jangan ditelan, pahit jangan segera dimuntahkan. Ya. Coba kalian bandingkan dengan ucapan Ustaz Khalid Basalamah. Ya. Sejak 7 Oktober ya, sampai kini, itu Israel terus membombardir kantong-kantong warga sipil. Di negara kita sendiri, di Jakarta, ya, masyarakat telah berkali-kali melakukan unjuk rasa ya, di depan Kedubes Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri menjadi pendukung utama dari kebijakan aneksasi dan serangan-serangan Israel. Apa kalian Wahabi sendiri sebagai pendukung mereka? Sejarah kelam berdarah kalian kan ada sangkutnya dengan mereka. Baca sejarah kalian. Ya. Nih ya, kalau ada ilmu, fikirkan juga dari sisi kemanusiaan. Mentang-mentang dalam sejarah, haluan kalian pernah membantai sesama saudara kaum muslimin sendiri. Demi politik, ingin menguasai Mekah. Yang kalian tuduh bid'ah, khurafat, kafir, musyrik itu. Tidak ada pembagian tanah untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Karena tanah Palestina hanya untuk rakyat Palestina. Ya. Fatwa wajibnya rakyat Palestina untuk hijrah perlu kalian koreksi lagi. Bahwa hijrah tidak bisa menjadi kewajiban. Fatwa tersebut nanti bisa menjadi legalitas Israel untuk terus menyerang warga Gaza. Dengan alasan tidak mau mengungsi. Fatwa tersebut bisa saja menjadi alat propaganda buzzer-buzzer pendukung Israel di Indonesia. Bungol. Tidak boleh ada paksaan untuk rakyat Palestina harus mengungsi. Kalau mereka diwajibkan mengungsi, ya, yang mewajibkan harus fikirkan juga mereka akan mengungsi kemana. Para ustadz Wahabi, yang kalian punya banyak jamaah, pikirkan harus kemana. Jangan cuma bisa berfatwa saja. Ya. Contoh saja ketika warga Palestina mengungsi ke perbatasan Yordania dan Suriah. Waktu itu posisinya sudah di kamp pengungsian. Tapi Israel malah menyerang kamp-kamp tersebut. Ya. Waktu yang lalu, Israel mengultimatum untuk warga Gaza pindah ke selatan. Akhirnya warga Gaza yang berada di utara berbondong-bondong pindah ke selatan. Tapi apa? Di perjalanan mereka malah diserang. Ya. Jadi mengungsi atau tidak mengungsi, keselamatan mereka belum tentu terjamin. Ya, jadi tidak boleh ada paksaan atau fatwa untuk warga Palestina mengharuskan mereka hijrah. Ya, ada pula mereka memilih untuk bertahan di Palestina. Ya, kita juga berterima kasih karena telah berupaya terus menjaga Palestina, Masjidil Aqsa.
Hei, saudaraku, Gaza ini penjara terbesar di dunia. Semua wilayahnya dikurung pagar. Pintu masuknya hanya yang berbatasan dengan Israel dan pintu Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Ya, itu berlangsung selama 75 tahun. Listrik, air, pendidikan, pekerjaan, dan akses lainnya sulit karena dijaga dan dibatasi Israel. Terakhir ya sahabatku semua, kepada pihak-pihak yang tidak mengetahui tentang bagaimana kondisi Palestina, ya, cobalah untuk tidak mengkerdilkan perjuangan rakyat Palestina dan tidak perlu memberikan statement yang tidak diketahui. Ya. Kita sebagai masyarakat, ya, berusaha untuk terus mendoakan rakyat Palestina untuk kemerdekaan Palestina serta memberikan bantuan apapun yang bisa dilakukan. Mau ustadz siapa kek, mau ustadz dari kalangan Wahabi, Aswaja, ya, mulai sekarang jika mau berkata harus berpikir terlebih dahulu, pertimbangkan baik atau buruknya. Ya. Usahakan cara terbaik dalam menyampaikan hal yang perlu disampaikan dan fikirkan konsekuensinya. Hindari perkataan yang sia-sia, apalagi merugikan. Dan sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kalian sadari, sekarang sudah nampak kan siapa yang benar membela, ya, dan siapa yang jadi pengkhianat, dan siapa yang menusuk dari belakang. Ya. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dapat saya sampaikan. Sekiranya ilmu ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.